Perkenalkan, saya Agus Sulata Gumlar, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sudiatama Bandung tahun 2021. Berkaitan dengan tugas besar mata kuliah Operation Supply and Chain Management dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rozahi Istanbul. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa permasalahan pada organisasi saya dan bagaimana solusinya. Berikut adalah 6 poin yang akan saya presentasikan. Pertama, konsep dasar supply chain. Kedua, tentang organisasi kelompok saya. Ketiga, permasalahan umum organisasi dan masalah yang terjadi pada bagian saya. Keempat, teori rantai pasok dalam penyelesaian masalah. Kelima, peranan ISCM dan ICRM. Dan yang terakhir, upaya yang harus dilakukan serta kelebihan dari usulan penerapan new system. Konsep dasar supply chain. Konsep supply chain awalnya mengacu pada aliran material dari sumber asalnya hingga ke perusahaan, dan dari perusahaan ke konsumennya. Selain supply chain, ada juga konsep yang dikenal dengan demand chain, yang digambarkan sebagai proses pengolahan order. Pada akhirnya, kedua konsep ini dapat dilebur menjadi satu, dan dikenal dengan satu nama, yaitu supply chain. Definisi supply chain kemudian dikembangkan menjadi sebuah mekanisme aliran material, informasi, pembayaran, dan layanan dari pemasok bahan baku ke pabrik produsen produk, kemudian ke gudang penyimpanan produk hingga ke konsumen. Konsep supply chain juga meliputi organisasi dan proses yang membuat dan mengirimkan produk, informasi, dan layanan ke konsumennya. Aktivitas-aktivitas yang terlibat pada supply chain meliputi pengadaan, aliran uang, pengelolaan material, perencanaan dan kontrol produksi, logistik dan kontrol inventory, serta distribusi dan penyaluran produk. Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah manajemen rantai pemasok yang mengacu pada perencanaan, organisasi, dan koordinasi semua aktivitas supply chain. Pada saat ini, istilah supply chain management mengacu pada sistem terintegrasi yang mampu mengelola proses supply chain secara keseluruhan. Komponen supply chain management. Komponen dari supply chain management menurut Turban tahun 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, upstream supply chain. Bagian upstream supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufacturer, assembler, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata. Semua jalan dari asal material, contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman, dan lain-lain. Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah pengadaan. Kemudian yang kedua, internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, downstream supply chain. Downstream supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan transportasi, dan after sale service. Berikutnya adalah uraian singkat mengenai organisasi pada bidang jasa. PT Bella Seila Jaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi untuk keperluan industri. Dalam prosesnya, perusahaan ini menerima permintaan dari perusahaan customer, yaitu PT Senata Laboranusa dan PT Suwarta Plastik Industri, untuk mengirimkan hasil produknya ke tempat lain sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menunjang operasional perusahaan, PT Bella Seila Jaya juga bekerja sama dengan PT RSM dalam bidang suplai suku cadang, bahan bakar, pemeliharaan aset perusahaan terkait alat transportasi milik PT Bella Seila Jaya. Dalam organisasi ini, saya berada pada posisi sebagai customer, yaitu PT Suwarta Plastik Industri.
Perusahaan ini merupakan pabrik yang memproduksi tas plastik HD untuk kebutuhan pasar, mengolah bahan baku mentah menjadi sebuah produk siap pakai. Perusahaan ini memproduksi tas plastik HD sebanyak 2.500 kg per bulan. Hasil produksinya kemudian dipasarkan oleh perusahaan distributor yang memiliki cabang di berbagai daerah. Dalam proses pengiriman hasil produksi maupun kebutuhan procurement, PT Suwarta Plastik Industri bekerja sama dengan PT Bella Sheila Jaya sebagai vendor jasa transportasi logistik. Poin selanjutnya, problem. Problem apa saja sih yang terjadi pada organisasi kami? Nah, problem umum pada organisasi kami itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, procurement atau pengadaan. Procurement sendiri merupakan proses secara keseluruhan dari kegiatan pengadaan atau pembelian barang atau jasa dalam jumlah tertentu. Atau bisa dibilang procurement adalah proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Lalu, apa yang menjadi permasalahannya? Permasalahannya adalah terkait dengan alur kerja yang lambat, kurangnya transparansi, pemborosan waktu, dan biaya tinggi merupakan beberapa masalah yang dihadapi dalam proses procurement. Permasalahan selanjutnya mengenai manajemen inventory. Secara umum, persediaan atau inventory dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Persediaan dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang menganggur, idle resource pada suatu organisasi. Di produksi, persediaan dapat didefinisikan juga sebagai sekumpulan produk fisik pada berbagai tahap proses transformasi. Mulai dari bahan mentah ke barang dalam proses, hingga pada barang jadi yang siap untuk dikirimkan ke pelanggan. Masalah umum yang terjadi pada organisasi kami, yakni dalam mengelola inventaris, terdapat kemungkinan kehabisan stok atau menambahkan terlalu banyak stok di penyimpanan yang sudah ada. Sebab itu, produk bisa berada di gudang dalam waktu yang lama dan dapat juga mengakibatkan kerusakan barang. Permasalahan berikutnya adalah di bagian logistik. Logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Masalahnya, logistik adalah bagian besar dari sistem rantai pasok dan masalah apapun di bagian ini sebenarnya dapat menghancurkan keseluruhan proses. Dari pemesanan, transportasi hingga analisis logistik, pengambilan, setiap langkah harus berhati-hati. Jika tidak, dapat berakibat pada kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, keterlambatan pengiriman, bahkan penundaan proses-proses produksi. Masalah selanjutnya mengenai perencanaan sumber daya atau research planning. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya dapat diartikan faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa serta mendistribusikannya. Penawaran permintaan adalah aspek yang cukup rumit bagi perusahaan manapun. Ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap tersebut, mulai dari perakiraan permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Maka permasalahan umum dalam research planning adalah efisiensi, atau bagaimana dalam merencanakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, permasalahan pada bagian saya. Ada permasalahan di beberapa divisi yang menjadi permasalahan yang cukup serius. Pertama, pada divisi procurement. Pada divisi procurement, ada 3 permasalahan yang menjadi fokus kami. Pertama, mengenai perubahan harga. Procurement atau purchasing merupakan salah satu elemen vital dalam sebuah perusahaan.
Bagian ini merupakan bagian yang dapat menghabiskan 25% sampai 60% dari total anggaran perusahaan. Sehingga perubahan harga menjadi sebuah masalah yang cukup serius. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari kendala saat pencarian barang yang masih menggunakan cara manual, sehingga tidak sanggup membandingkan harga di banyak tempat. Selanjutnya, perubahan jumlah pasokan. Selain harga, pasokan logistik juga bisa menjadi kendala yang kami temui pada divisi procurement dan purchasing. Dalam inventaris logistik, khususnya di perusahaan besar, dikenal 3 level inventaris, berupa minimum stok, pre-order point, dan maksimum stok. Di atas kertas, ketiga angka itu mudah dipenuhi divisi procurement dan purchasing. Namun, keadaan di lapangan bisa lebih rumit dari itu. Salah satu masalah yang terjadi perihal minimum order. Pihak vendor bisa jadi memiliki aturan minimum order yang lebih tinggi daripada perusahaan. Belum lagi jika terjadi perubahan jumlah pasokan yang sanggup disediakan oleh vendor. Sehingga ini menjadi kesulitan ketika menentukan berapa banyak yang kita butuhkan dan berapa banyak yang harus kita order. Selanjutnya, perencanaan tidak terintegrasi. Permasalahan yang terjadi mengenai perencanaan yakni mengakibatkan sering terjadinya miskomunikasi dengan vendor dan divisi lain. Komunikasi menjadi bagian terpenting dalam bagian procurement dan purchasing dalam menjalin hubungan baik dengan vendor maupun divisi lain. Masalah miskomunikasi ini terjadi karena birokrasi yang cukup panjang di internal perusahaan. Contohnya, ketika akan melakukan order sebuah item tertentu, proses pembuatan PO dilakukan dan diserahkan ke bagian keuangan secara manual. Begitupun bagian keuangan mencatat hal tersebut secara manual, sehingga hal ini dapat memperpanjang lead time dalam proses tersebut. Divisi procurement dan purchasing memiliki tugas untuk menyediakan logistik kepada beragam divisi dalam sebuah perusahaan. Selain kebutuhan barang rutin, beberapa pihak bisa menjadi memerlukan suatu barang secara mendadak. Seringkali mereka butuh barang tambahan bahkan sebelum permintaan diajukan. Oleh karena itu, kelancaran komunikasi antar divisi sangat dibutuhkan. Pengadaan barang yang tidak terintegrasi dan direncanakan dengan baik akan mengakibatkan beragam kerugian, seperti keterlambatan pasokan, barang yang tidak cocok dengan request divisi terkait, atau komplain dari pihak vendor. Selanjutnya, permasalahan pada bagian logistik. Permasalahan yang terjadi di perusahaan pada bagian logistik meliputi beberapa kegiatan. Di antaranya, pertama, controlling item. Kesulitan dalam mengetahui posisi barang secara real time terjadi karena sistem pengecekan resi pengiriman yang tidak terintegrasi secara online, sehingga membuat kekhawatiran dan ketidakpastian tentang posisi barang yang menjadi pengawasan. Barang hilang atau tidak sampai adalah salah satu permasalahan di bagian logistik, akibat dari kesulitan bagian logistik dalam mengawasi item atau produk yang sedang dalam pengiriman. Hal tersebut sering terjadi jika barang sama dengan alamat yang mirip sehingga pengiriman tertukar, sampai dengan kesalahan tim ekspedisi pada saat melakukan seleksi kirim barang di bagian kantor cabang. Permasalahan lain yang terjadi pada bagian logistik adalah kerusakan item produk pada saat proses pengiriman. Hal ini diakibatkan kurangnya kehati-hatian dari jasa pengiriman pada saat mendistribusikan barangnya. Biasanya, barang ada yang rusak di truk akibat tertumbuk dan goncangan, dan ada juga barang yang rusak pada saat barang transit masuk ke kota-kota besar untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Lalu, proses klaim yang membingungkan. Barang rusak ini menjadi masalah yang rumit, karena dalam proses klaim seringkali terkendala dengan birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama. Sedangkan tidak jarang, barang yang rusak merupakan barang yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Kesulitan klaim barang rusak ini terjadi karena tidak adanya sistem yang langsung terkoneksi secara online dengan pihak terkait. Akibatnya, perusahaan dapat menderita kerugian karena harus melakukan proses order yang lebih panjang. Selanjutnya, permasalahan pada bagian inventory. Permasalahan yang terjadi di bagian inventory diantaranya selisih persediaan. Selisih stok kerap terjadi ketika dilakukan stok off name. Kondisi barang yang disimpan di gudang tidak akan selalu dalam kondisi baik.
Ada barang yang memiliki batas waktu penyimpanan hingga mengalami penyusutan, bahkan mengalami kerusakan karena kurangnya pengawasan dalam waktu penyimpanan. Jika hal ini terjadi, maka barang tersebut tidak layak dipakai dan dibuang. Inilah yang mempengaruhi selisih stok barang gudang berbeda antara pemeriksaan fisik dan pencatatan. Masalah tersebut terjadi akibat pencatatan dilakukan menggunakan sistem manual. Selanjutnya, salah pengelolaan. Selain perhitungan fisik dan pencatatan, ada kesalahan yang terjadi akibat pengelolaan persediaan gudang secara manual dan tradisional. Pengelolaan secara manual ini menjadi permasalahan karena pengawasan yang masih dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem yang terintegrasi. Contohnya dalam pengawasan masa expired bahan baku. Sebuah item bahan baku dicatat masa expirednya secara manual sehingga pengelolaannya menjadi sulit karena harus dicek secara berkala. Selanjutnya, penempatan lokasi yang buruk. Masalah terakhir ini adalah masalah yang sering ditemui, yaitu manajemen alokasi barang yang buruk. Tiap barang punya karakteristik yang berbeda, maka dari itu tidak bisa sembarangan dalam mengalokasikan lokasi penyimpanan di gudang. Faktor suhu, kelembaban, sirkulasi udara sangat penting untuk diperhatikan. Supply chain management sendiri dapat dikatakan sebuah strategi perusahaan dalam mengelola dan mengatur setiap proses bisnis yang berkaitan dalam menyalurkan barang dari pemasok hingga ke pelanggan. Menurut Heiser dan Renger, supply chain management adalah manajemen berbagai aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman produk melalui suatu sistem distribusi. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa supply chain management merupakan suatu integrasi dan koordinasi secara sistem dalam proses perencanaan, mendesain, dan mengendalikan arus informasi dan material, sehingga barang dapat sampai di tangan konsumen secara cepat dan tepat. Manfaat dari supply chain management yang dikemukakan oleh Indrajit dan Joko Pranoto adalah 1. Mengurangi inventory barang. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30-40%. Sedangkan biaya permintaan barang berkisar antara 20-40% dari nilai barang yang disimpan. Oleh karena itu, usaha dan cara harus dikembangkan untuk menekan penimbunan barang. Kedua, menjamin kelancaran barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari barang asal, pemasok, wholesaler, retailer, sampai pada final customer. Jadi, rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi diterima oleh pemakai atau pelanggan merupakan rantai yang perlu dikelola dengan baik. Ketiga, menjamin mutu. Mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tetapi juga oleh mutu barang mentahnya dan keamanan pengirimannya. Jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai yang harus dikelola dengan baik. Renger 3 mengungkapkan terdapat 3 biaya dasar yang berhubungan dengan kesediaan. Biaya-biaya ini terdiri dari 1. Biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya penyimpanan merupakan biaya menyimpan barang dalam persediaan. Biaya ini berubah tergantung tingkat persediaan dan biasanya dengan periode waktu barang yang disimpan, yaitu semakin besar tingkat persediaan sepanjang waktu, semakin tinggi biaya penyimpanannya. Biaya penyimpanan biasanya dinyatakan dalam 2 cara. Bentuk yang paling umum adalah dengan mengalokasikan total biaya penyimpanan yang ditentukan dengan menjumlahkan setiap biaya yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Biaya ini biasanya dinyatakan dengan jumlah dolar per pesanan, dan besarnya tidak tergantung dengan kuantitas pesanan. Jadi, biaya pemesanan dapat berubah tergantung dari berapa kali pesanan dibuat. Biaya pemesanan biasanya bersifat perlawanan dengan biaya penyimpanan. Jika jumlah yang dipesan bertambah, frekuensi pemesanan berkurang, karenanya mengurangi biaya pemesanan per tahun. Namun, memesan dalam jumlah banyak menyebabkan tingginya tingkat persediaan dan biaya penyimpanan yang tinggi. Secara umum, ketika kuantitas pemesanan meningkat, biaya pemesanan tahunan turun sementara biaya penyimpanan tahunan meningkat. Ketiga,
Biaya kekurangan atau shortage cost. Biaya kekurangan juga disebut biaya kehabisan stok. Terjadi jika permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena kurangnya persediaan di tangan. Jika kekurangan ini menyebabkan hilangnya penjualan secara permanen, maka biaya ini juga menyebabkan berkurangnya keuntungan. Kekurangan juga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya nama baik yang dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan penjualan di masa yang akan datang. Tujuan dari procurement management. Simchi-Levy dan Kaminsky menyatakan ada beberapa alasan adanya sebuah persediaan, yaitu 1. Perubahan permintaan pelanggan yang tidak terprediksi, permintaan pelanggan yang sulit untuk diramalkan, dan adanya ketidakpastian permintaan yang terus meningkat, serta munculnya produk pesaing di pasar. Kedua, adanya banyak keadaan dan ketidakpastian yang menyangkut kuantitas dan kualitas dari persediaan, biaya penyimpanan, dan waktu pengiriman. Ketiga, adanya waktu tenggang pengiriman yang panjang, bahkan jika ada ketidakpastian dalam permintaan atau penawaran. Yang keempat, skala ekonomis yang ditawarkan oleh perusahaan logistik yang mendorong perusahaan untuk mengirimkan barang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu diperlukan gudang persediaan yang besar. Kelima, kapasitas produksi yang terbatas dan jumlah diskon yang ditawarkan oleh supplier. Teori selanjutnya mengenai logistik manajemen. Council of Logistic Management mengungkapkan definisi logistik dikemukakan sebagai berikut. The part of the supply chain process that plans, implement, and control the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from point of origin to point of consumption in order to meet customer requirement. Manajemen logistik menurut Heiser dan Render adalah suatu pendekatan yang mengupayakan efisiensi operasi melalui integrasi aktivitas pengadaan, pemindahan, dan penyimpanan bahan. Donald Bowersox dan David Close menyatakan terdapat 6 objek operasional dari sebuah sistem logistik. Pertama, rapid response. Sebuah perusahaan memerlukan cara untuk berinteraksi secara cepat untuk merubah dan melakukan pengembangan baru. Seringkali kemampuan untuk menyediakan apa yang pelanggan inginkan merupakan kunci untuk memperoleh tujuan bisnis perusahaan. Kedua, minimum variance yang dihasilkan seperti waktu pengiriman harus dilakukan secara konsisten dan tepat. Yang ketiga, minimum inventory. Inventory atau persediaan sangat mahal, oleh karena itu harus disimpan seminimal mungkin. Keempat, movement consolidation. Biaya transportasi dapat dikurangi dengan konsolidasi pengiriman kecil ke pengiriman yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi frekuensi pengiriman. Kelima, quality. Tidak hanya pada sisi produk yang memiliki kualitas terbaik, tetapi jasa logistik juga dibutuhkan untuk menyesuaikan standar kualitas. Keenam, life cycle support. Diartikan bahwa tidak hanya sekedar mengirimkan produk, tetapi bagaimana menangani pengembalian produk secara baik. Pengembalian ini dapat terjadi apabila ada barang yang cacat atau kerusakan dari kemasan maupun produk itu sendiri. Teori berikutnya mengenai inventory control management. Menurut Heiser dan Render, metode perhitungan persediaan dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ABC analysis, economic order quantity, safety stock, reorder point, and just in time. Pertama, mengenai ABC analysis, menurut Heiser dan Render, analisis ABC adalah sebuah metode yang memisahkan on-hand inventory menjadi 3 klasifikasi berdasarkan besarnya nilai uang. Untuk menentukan annual dollar volume untuk analisis ABC, annual demand diukur dari barang persediaan dikali dengan biaya per unit. Analisis ABC berfungsi untuk memprioritaskan barang dalam persediaan yang memiliki kontribusi besar bagi perusahaan. Kedua, economic order quantity. Heiser dan Render menjelaskan bahwa economic order quantity adalah sebuah teknik atau cara mengontrol persediaan yang meminimalkan biaya total
atau keseluruhan dari pemesanan dan penyimpanan barang. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam pemakaian model ini antara lain: 1. Jumlah permintaan diketahui, konstan dan independen. Kedua, waktu tunggu, yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan. Ketiga, penerimaan persediaan instan dan selesai seluruhnya. Keempat, tidak ada diskon berdasarkan kuantitas. Kelima, biaya variabel hanya biaya untuk menyiapkan atau melakukan pemesanan dan biaya penyimpanan persediaan dalam waktu tertentu. Keenam, kekurangan persediaan sepenuhnya dapat dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Kemudian poin ketiga tadi ada safety stock. Sofyan As-Sauri menjelaskan bahwa safety stock adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan dari terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Heiser dan Render menjelaskan bahwa safety stock atau persediaan cadangan merupakan persediaan tambahan untuk mengantisipasi terjadinya naik turun permintaan. Poin keempat, reorder point. Heiser dan Render menjelaskan bahwa reorder point adalah tingkatan persediaan di mana ketika persediaan telah mencapai titik tersebut, maka pemesanan ulang harus dilakukan. Poin kelima, just in time. Menurut Heiser dan Render, just in time adalah pendekatan keberkelanjutan dan penyelesaian masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan penggunaan persediaan. Just in time merupakan suatu strategi yang sangat baik untuk meningkatkan operasi bisnis. Dengan just in time, bahan-bahan dapat tiba di waktu dan tempat yang tepat ketika dibutuhkan. Metode ini biasanya bermanfaat dalam mendukung strategi fast response dan pengurangan biaya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagian kelima, yakni mengenai peranan ISCM dan ICRM dalam penyelesaian masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Perlu kita ketahui, ISCM merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat persediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM memiliki keterkaitan secara khusus dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian dan hutang serta manajemen mitra, atau dapat didefinisikan sebagai suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa dan juga meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhnya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. Aplikasi ISCM merupakan proses untuk menemukan strategi terbaik bagi keseluruhan supply chain. Ada 3 macam yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Sedangkan ICRM merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat, atau dapat didefinisikan sebagai suatu solusi terpadu yang melibatkan antara pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Peranan pemanfaatan kedua aplikasi tersebut harus mampu mencapai tujuan-tujuan, di antaranya
1. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kedua, mempercepat dan mengefektifkan proses bisnis perusahaan. Ketiga, meningkatkan pemahaman atas kebutuhan konsumen sehingga dapat diperoleh gambaran profil konsumen secara umum, agar dapat ditentukan sasaran yang menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan jenis layanan yang diberikan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja manajemen secara menyeluruh. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dari sistem baru yang harus diterapkan di perusahaan. Ada sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaan software manajemen rantai pasokan, yakni ada 5 diantaranya. Pertama, memiliki gambaran jelas mengenai manajemen rantai pasokan. Untuk para pebisnis, retail, dan grosir, mengetahui dengan akurat barang dagangan mereka ada di mana sangatlah penting. Adanya informasi ini memungkinkan kita untuk menjual sebuah barang yang bahkan belum sampai di gudang. Hal ini dimungkinkan dengan bantuan software manajemen rantai pasokan. Software akan menginformasikan di mana barang tersebut berada dan kapan kiranya sampai di gudang. Dengan ini kita bisa memberikan jaminan bahwa barang yang dibeli pelanggan pasti akan sampai di tangan mereka. Kedua, meningkatkan produktivitas. Kelebihan lainnya dari software manajemen rantai pasokan adalah meningkatnya produktivitas bisnis. Software SCM memperlancar komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang terjalin antara vendor dan perusahaan pengiriman, serta penyuplai barang. Aplikasi SCM memudahkan untuk meracik strategi distribusi barang yang lebih baik, serta menghasilkan laporan yang jauh lebih akurat. Meningkatnya produktivitas sama dengan meningkatkan potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ketiga, keuntungan lain dalam penerapan software SCM, yakni membuat produk tak perlu berlama-lama berada di gudang. Dengan menginformasikan lokasi barang yang akurat, perusahaan bisa membukukan penjualan di saat barang tersebut sedang dibuat atau dalam perjalanan. Keuntungan dalam penggunaan software SCM ini bukan hanya memudahkan perusahaan untuk mengontrol inventory. Dari lini produksi, perusahaan bisa memperkirakan dengan lebih mudah berapa barang yang harus diproduksi. Hal ini mengeliminasi produksi berlebihan yang sulit dicapai dengan cara manual. Keuntungan penerapan software SCM berikutnya yakni akurasi laporan meningkat. Keakuratan laporan adalah hal yang paling penting dalam bisnis. Mulai dari jumlah barang yang terjual, ketersediaan barang di gudang, hingga berapa banyak barang yang sedang dikirim adalah informasi penting untuk perusahaan. Tak berhenti sampai di situ saja. Laporan yang akurat sangat memudahkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Keuntungan terakhir yakni meminimalisir delay time. Delay time terjadi saat komunikasi antar divisi tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah tidak sinkronnya informasi. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang, penundaan proses produksi, dan kesalahan rekam logistik. Dampak lanjutnya yakni turunnya kepercayaan dari konsumen yang akan membahayakan kelanjutan bisnis. Software SCM bisa meminimalisir hal ini dengan menyinkronkan data di suatu lokasi sentral. Informasi yang sinkron bisa memperlancar komunikasi antar divisi, meningkatkan kerjasama, dan memperbaiki tingkat kepercayaan dari pelanggan dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan software SCM ini yakni dengan mengintegrasikan semua sistem yang ada dalam perusahaan, baik di internal maupun dengan perusahaan eksternal. Tentunya dengan batasan-batasan tertentu, sehingga informasi yang bersifat rahasia dalam perusahaan tidak terbuka untuk pihak luar. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.